Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Primadiarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. Yang pertama, pengertian CSS. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya visual di halaman web yang berperan dalam mengubah tampilan elemen-elemen HTML seperti teks, warna, layout, dan gambar. Baik, langsung saja masuk ke cara penulisan CSS. Penulisan CSS terdiri dari dua metode utama, yaitu menggunakan text style dalam dokumen HTML atau menggunakan file eksternal CSS terpisah. Yang pertama ada inline, yaitu menuliskan CSS langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Kode CSS ditulis langsung tanpa menggunakan kurung kurawal, kemudian properti tetap dipisah dengan tanda titik 2. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah codingan inline, yaitu ada heading 1 style, color blue, titik koma, font size, titik 2, 24 px, terus judul. Nah, judul inilah yang akan tampil di halaman web. Contohnya seperti ini. Kenapa warna biru? Karena di sininya tertulis color blue. Baik, lanjut ke internal CSS. Internal CSS dapat menuliskan kode CSS di dalam text style di dalam bagian head atau kepala di dokumen HTML. Contohnya seperti berikut. Di sini ada sama seperti tadi, tulisan color pink, font size 24, headingnya saya tulis menggunakan tugas web design. Maka contohnya seperti ini. Oke, jika ingin mengubah warna, kita bisa atur colornya menggunakan misalnya warna ungu, kita ganti menggunakan purple, itu bahasa Inggris dari warna ungu. Kita save, lalu kita refresh, maka tulisan berubah menjadi warna ungu. Baik, lanjut ke eksternal CSS, yaitu dapat membuat file eksternal dengan ekstensi .css dan menyimpan semua kode CSS di dalamnya. Kemudian menghubungkan file CSS eksternal tersebut dengan dokumen HTML menggunakan tag link. Contohnya seperti ini. Nanti kalau misalnya nanti di atasnya itu ada link gitu, seperti ini. Nah, ini dia contohnya, TMM2A. Oke, lanjut ke selector ID class. Selector ID untuk memilih elemen HTML yang memiliki ID unik. Setiap elemen dalam dokumen HTML dapat memiliki ID yang berbeda-beda. Selector ID ditandai dengan simbol pagar, diikuti dengan nama ID yang ingin dipilih. Codingannya seperti berikut. Di sini tertulis header, background, color red, color white. Dan konten font size 16 px. Dalam contoh di atas, selector ID pagar header atau hashtag header akan memilih elemen dengan ID header dan mengatur latar belakang menjadi merah dan warna teks menjadi putih. Sedangkan selector ID pagar konten akan memilih elemen dengan ID konten dan mengatur ukuran menjadi 16 px. Lanjut ke
adalah selektor kelas CSS. Digunakan untuk memilih dan menerapkan gaya pada elemen HTML yang memiliki kelas tertentu. Kelas merupakan atribut yang dapat diberikan pada satu atau lebih elemen untuk mengelompokkan elemen tersebut. Selektor kelas ditandai dengan tanda titik. Contohnya sebagai berikut. Selektor kelas tick box akan memilih semua elemen dengan kelas box dan menerapkan gaya seperti latar belakang kuning, batas hitam, dan padding 10 px pada elemen-elemen tersebut. Selektor kelas tick highlight akan memilih elemen dengan kelas highlight dan mengatur warna teks menjadi warna merah dan menjadi tebal. Lanjut ke properti CSS, yaitu menentukan bagaimana elemen tersebut akan ditampilkan di dalam browser. Setiap properti memiliki nilai yang diatur untuk mengontrol aspek yang berbeda pada elemen. Contohnya seperti ini. Jadi properti ini mengatur lebar dan tinggi elemen, mengatur perataan teks, dan mengatur tampilan elemen. Lanjut ke value CSS. Value dalam CSS merujuk pada nilai yang diberikan kepada sebuah properti. Value menentukan bagaimana properti tersebut akan diterapkan pada elemen yang dipilih. Value dapat berupa angka, teks, warna, ukuran, dan sebagainya, tergantung dari jenis properti yang digunakan. Contohnya sebagai berikut. Value terdiri dari angka, teks, warna, ukuran, dan nilai lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata dan kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.